Part 6 terlihat aneh. Maksud Anda Pak? Alea menatap bingung. Ia lupa beberapa kali ditolong oleh Cio. Dasar wanita tak terima kasih, gumamnya. Pak, Anda mau kemana? Saya belum selesai bicara. Dasar bos sombong, celotehnya. Cio melirik diam. Ia tak menyangka pembicaraan itu sepenting ini. Sehingga ia ceroboh mengacaukan suasana karena seseorang telah menghampirinya. Al, udah gue tungguin juga selama 15 menit. Iya, Sinta, sorry ya, Al. Gue gak bisa nemenin kamu ketemu sama Mas Haris. Sorry ya, gak bisa bersama, kita abis dari kantor. Gue mau pengecekan sama Pak Venzo. Iya Sin, bisa lain waktu. Gue juga terima message nih. Pak Venzo minta ke ruangan meeting. Lo juga gak? Sinta menggeleng. Lalu terdiam dengan sempurna, menatap ponsel dan email mereka masing-masing. Saling menunjuk bergantian. Ya udahlah, kita masih banyak pekerjaan. Yang penting soal mamasmu. Sampingin dulu ya Al. ****. Irene yang menatap layar ponsel, memberikan sejumlah uang pada seseorang. Hal itu membuat ide dan khayalan akan malunya Alea. Thanks Alea. Saatnya. Semua orang pasti akan mencemoohkan kamu kan, tawa pecah Irene menatap jendela dari kamarnya. Sementara menatap Haris masih terlelap tidur dalam balutan kehangatan. Sin, ada yang aneh gak? Bisiknya. Biasa aja. Tapi sedikit dari mereka karyawan beda lantai kan. Kok menatap ke arah gue kita? Tepatnya ke aku Sin. Ada apa ya? Balas Alea. Putri pun menghadang mereka yang sedang berjalan. Lalu menepuk wajah Alea. Alea, supervisor ternama yang kini sedang naik daun. Aku mau lihat, setelah ini apa kamu masih punya muka bekerja di sini? Hei, Put, lo ngomong hati-hati ya. Punya masalah apa lo sama Alea? Ketus Sinta. Deih, ajudan kacung Alea loh ya. Gue, lagi ngomong sama anak haram. The Wolf. Alea terdiam dan mengembang. Matanya berubah menjadi berkaca-kaca. Hingga mereka kala itu dikerumun oleh beberapa karyawan. Sementara Sinta masih menepis. Hingga mereka kala itu dikerumun oleh beberapa karyawan. Sementara Sinta masih menepis isu itu, hal itu membuat Sinta hampir menamparkan mulut Putri. Gueyo, tangan lo gak pantas nampar gue demi belain dia. Sahabat lo, si anak haram wajib pergi. Biar gak jadi bala bagi kita yang kerja di sini. Paham lu? Teriak Putri dan berlalu. Dasar mulut gat, ember ya dia, mau gue robek aja, kelobukan di kantor udah gue. Sin, udah ya, kita pergi. Gak usah ladenin. Sinta yang masih geram, ia mengalah dan menuruti perkataan Alea. Lalu pergi ke ruangan kerjanya masih dengan banyak tatapan orang melihatnya. Wui, gak usah lihat lagi, bukan tontonan. Teriak Sinta melindungi Alea. Gue gak habis pikir, kok bisa ada isu kayak gitu ya? Alea menatap Sinta. Dia memeluk sahabatnya itu, lalu bicara padanya dengan banyak. Gue emang pantas dijauhin Sin. Tapi siapa yang mencoba sebarin itu? Tanya Alea terseduh-seduh bulir tangis. Tuh tunggu, yang tahu rahasia ini adalah gue dan Mamas lo kan, Al. Alea terdiam, lalu ia ingat perkataan Mas Haris. Ia pun berlari pergi dan mengambil tasnya dengan terburu-buru. Ia ingin tahu apa maksud dari Haris sampai tega. Jika itu benar dia orang yang ia cintai, setega dan sekejam ini padanya. Al, tunggu gue ganti baju dulu. Hingga tiba di perumahan elit Kenanga. Alea masih bingung dengan alamat yang diberikan oleh Biona. Karena ia tak pernah sekalipun menginjak rumah yang ia tatap saat ini. Lo yakin Al, Mamas lo tinggal di sini? Kata Bibi sih gitu. Pantas aja, rumahnya terlihat adem dan gak seperti peninggalan rumah Mama. Tapi bukannya rumah seperti ini harusnya rumah keluarga. Aku pikir Mas Haris pulang ke apartemen. Karena kan dia pasti sendiri, emang masih sempat beberes gitu. Sinta bingung menjawab pertanyaan Alea.
sehingga ia menunggu di dalam mobil. Karena ia tak ingin banyak ikut campur dalam masalah serius kelak. Al, kalau ada apa-apa hubungi gue. Atau teriak ia. 15 menit gak keluar pokoknya gue hampiri kamu ya Al. Tangs Yasin. Alea pun memencet bel. Di malam sunyi hari, ia menatap seorang ibu tua mirip Biona. Ia pun menjawab dengan ramah. Selamat malam non, cari siapa ia? Ujar ibu paruh baya itu. Mas Haris ada. Haris, pemilik rumah ini bukan Haris non. Tapi, ada siapa Bi? Teriak wanita dengan manja. Hal itu membuat Alea mengernyit bingung di sampingnya ada suaminya. Jadi seperti ini rasanya sakit melihat suamiku mempunyai kehidupan baru. Alea yang berada di kantor. Akhir-akhir ini terlihat murung, ia menjadi gila kerja dan selalu lembur. Hal itu membuat Sinta kebingungan, hingga di mana ia merenggangkan jarak, agar Alea sendiri tapi tetap mengawasi. Apa yang dia lakukan? Tanya Pak Venzo. Hah? Maksud Bapak, siapa? Menoleh dan menyadari jika sang atasan menatap Alea yang tak berkedip. Gesit dan selalu melupakan makan jam siang. Perhatikan rekan baikmu Sinta. Ipa, saya mengerti, saya sudah melakukan banyak cara. Tapi ia tidak mau makan, bahkan ia melupakan hari kerja terlihat seperti robot saja. Tapi Bapak tenang saja, saya akan memaksanya. Cio kali ini datang. Ia menatap berkas forma Alea. Paman Venzo mengatakan jika karyawannya sedang tidak baik, hingga ia menaikkan satu alis. Seberapa profesional dirinya bekerja, tak peduli apapun itu. Saya hanya mau dia dipindahkan ke ruangan ini. Proyek ini tidak bisa mengulur waktu. TLING. Chat begitu saja tampil di layar ponsel Alea. Alea kini memasuki ruangan pantry. Ia mengaduk-ngaduk teh yang dibuatkan Sinta. Alea hanya tak bersemangat untuk makan dan minum. Apapun ketika ia tak mempunyai kerjaan. Al, jangan kayak gini dong, please. Sin, gue gak kenapa-napa kok. Lagian lagi bosen aja. Semua kerjaan dah rapi. Apa gue bantu berkas lo aja ya? Hah, banyak bener Al. Jangan kayak gitu, bisa abis gue nanti sama Pak Venzo. Tak lama saat mereka bicara, seseorang datang membuat kegaduhan. Ya Putri yang ingin mengambil piring untuk makan siang di kantor. Hari itu kesal karena banyaknya deadline dan lembur berhari-hari. Tapi menatap Alea yang berdiri bagai ayam kaku, ia bersemangat untuk menggodanya. Aduh, anak haram ngapain di sini, lagi galau ya. Sinis Putri. Sorot mata Sinta ingin sekali mengguyur teh panas. Dicangkirnya membuat dirinya kesal menatap wanita sesama karyawan yang mencari sesuap nasi. Tapi ia lebih kesal saat Alea diolok-olok seperti itu. Lo bisa gak diem? Enggak. Emang kenapa sih, gue natap bicara kayak gini ke Alea? Kenapa elo jadi nyolot? Jangan-jangan lo satu spesies ya? Sin, udah ya, kita pergi dari sini, gak perlu ladenin orang yang cuma cari panggung. Cari panggung, gue, tatap Putri. Alea membuat mata Putri kesal. Biasanya ia selalu diam dan menangis. Tapi kali ini ia membuat mata menohok tak percaya dengan ucapan balasan Alea. Sehingga Putri menggeleng kepala dan mencubit pipinya. Apa dia bermimpi saat Alea menepisnya? Oh, sakit kok gumamnya. Di berbeda tempat, Melin menatap seru. Kali ini ia tak menyangka jika ia akan ada proyek kerjasama ambasador dalam sambutan acara AHA. Hal itu ia tak menyangka jika telah menandatangani di bawah perusahaan yang terdiri dari beberapa kandidat termasuk Alea. Hahaha, Alea, kamu akan tersiksa jika bertemu denganku. Kamu gak akan lepas dari kebencianku, juga Haniku. Haris akan selalu membencimu. Terlebih aku telah mempunyai anak dari suamimu itu, seru batinnya. Haris meletakkan jas dan melingkarkan lengannya. Tepat menatap jendela, ia menatap istrinya Irene sedang berdiri menatap arah balkon. Ia langsung melingkari dan mengecup tungku leher sang istri kala ia rindu. Sayang, apa yang kamu pikirkan, Hani?
Kamu datang selalu mengagetkan saja. Ayo bersihkan diri kamu ya. Aku mau kita lakukan sesuatu dulu. Bagaimana? Gelitik Haris membuat Irene meletakkan ponselnya dan menutup tirai. Di rumah sakit ruang kamar 707. Nyonya Alea, kondisi Bu Riris semakin baik. Hanya saja masih perlu beberapa waktu. Cairan infus yang kami berikan hanya bisa membuat asupan bertahan pasien. Apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh, begitukah? Baiklah, saya hanya perlu sesuatu untuk merujuk. Jika mama saya dirawat di rumah apa bisa dok? Tanya Alea. Begini, hal seperti ini memang langka, tapi mengingat kondisi pasien bisa menggerakkan tangan. Dalam hitungan detik saja, ada kemungkinan bisa sembuh. Tapi untuk saat ini, masih perlu dalam perawatan rumah sakit. Apa keberatan Nona? Alea menggeleng kepala. Lalu ia pamit bergegas ke ruangan mama mertuanya. Ia menatap lampiran biaya rumah sakit yang tak sedikit. Lalu ia segera melipat dan mengatur deru nafasnya. Mas, aku gak percaya soal seperti ini. Atau biaya hidup istri barumu itu cukup tinggi. Hingga biaya rumah sakit mama, kamu abaikan. Apa Irene melarangmu? Kamu lebih jahat dari yang aku duga. Mama masih perlu pengobatan lanjut kamu malah mencabutnya, batin Alea. Alea meletakkan tasnya, lalu menatap Mama Riris dengan sayup katup mata lelah. Ya Alea lembur akhir-akhir ini. Sidang pengadilan akan terlaksana, kala Haris telah mengugatnya. Tapi ia tak mengabaikan waktu sekalipun mama mertuanya yang masih berjuang melawan takdir di rumah sakit. Alea mengingat saat meminta tanda tangan Haris sang anak. Irene menepis dan meminta Alea pergi untuk tak mengganggunya. Dasar wanita jelek, bodoh, untuk apa suamiku harus mengeluarkan biaya sebesar ini? Hanya untuk mayat hidup tak ada gunanya. Bukankah jelas dia telah mati? Tawa Irene kala itu. Jaga bicaramu Irene, kesal Alea. Hampir saja Alea ingin menamparkan saat Irene mengatakan hal semenakutkan. Tapi Haris menepis dan menamparnya. Ia cukup terkejut karena Haris mendengar. Tapi ia memihak dia, daripada perkataannya yang membela mama. Keluarlah Alea, kamu dengar baik-baik. Jangan pernah injak kaki di mansion rumahku. Alea yang menatap Bionah dengan wajah sedih. Tak tega mengeluarkan koper dan barang-barang Alea keluar pintu pagar. Awalnya ia ingin menanyakan permintaan dokter. Tapi jawaban Haris sangat memilukan hatinya. Mas, jika kamu tak mau anggap mama. Ingatlah, mama masih bernyawa. Apa kamu membuangnya demi semua tercapai? Deru Alea. Sudahlah, dasar wanita bodoh. Pergi kau sekarang. Irene menendang Alea. Meski kala itu Haris menatapnya. Tapi ia malah masuk dan mengabaikan aksi istri sah dan istri siri yang beradu mulut. Alea tahu jika Bionah ingin melerai, tapi ia tak berani untuk membantunya. Dengar ya, lo pergi, atau setiap kita bertemu perhitungan karena kamu itu cuma benalu. Alea pun bergegas tinggal di rumah Sinta beberapa saat, hingga di mana keputusan pengadilan datang dengan surat panggilan. Ia sempat menghubungi pengacara untuk mengurus segalanya. Alea menatap berkas map hitam. Ia teringat perkataan Pak Venzo. Jika ia akan dimutasi ke kantor untuk menjadi sekretaris percobaan mendampingi Pak Cio Abraham. Hal itu membuat lemas, malu saat menatapnya. Aku gak ada jalan lain. Selain menerima tawaran Pak Venzo. Aku butuh biaya besar, juga tempat tinggal untuk aku menyewa. Setidaknya aku membeli rumah kecil dengan KPR untuk tinggal. Dengan begitu tambahanku adalah bayar tiap bulan yang menggunung. Alea menarik nafasnya. Hal yang semakin rumit akan kehidupan rumah tangganya. Haruskan aku akhiri, setelah bertahun-tahun, Mas Haris yang ku akui setia. Akan tetapi, batin.